sesuai harganya gitu. Kalau Bandidos tuh kayak lebih dari harganya, lo dapat lebih dari harganya. Sekarang ini ya sesuai dengan harganya yang cuma 400 ribuan. Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, jadi langsung aja, ini kan yang kalian tunggu, Jitsu R1. Tapi kardusnya salah nih. Kardusnya itu Jitsu Bandidos, tapi isinya R1. Oke, sebelum gue mulai lanjutin videonya, seperti biasa disclaimer dulu, helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun, jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oke, selain kardus yang salah, yang kurang dari Jitsu adalah dia tidak ada pilihan kurir yang JNE ya. Jadi gue terpaksa kirim ini pakai kurir yang lain dan ternyata lama gitu. Jadi ini baru datang 10 hari. Dari gue beli, dikirim, baru 10 hari kemudian nyampe di rumah gue. Tapi yaudah, ini udah datang. Langsung aja kita buka helmnya dan kita review helm yang lagi hot nih ya, lagi jadi bahan perbincangan dan lagi banyak banget yang request untuk review helm ini. Oh, di dalamnya ada buku manual. Lalu kalian dapat kaos tulisan Jitsu warna hijau. Ini dia helmnya dengan tas helm yang tipis, yang standar lah ya. Lalu ada tulisan Jitsu helmet di sampingnya. Oke, ini dia helmnya. Ini kalian lihat dulu dari depan. Sisi kirinya. Sisi kanannya, belakang, atas. Oke, jadi ini yang gue pilih yang warna grey ya, karena dia pilihannya itu ada warna hitam dengan glossy dan doff matte. Lalu ada yang putih juga, tapi gue bosan yang hitam, lalu yang putih juga gue tidak terlalu tertarik, jadi gue lebih prefer yang udahlah yang tengah-tengah, yang abu-abu. Lalu ini ukurannya L ya, seperti biasa nih ada tulisannya juga L, size 58 sampai 60, beratnya itu 14-12. Aneh banget beratnya nanggung. Beratnya bilangannya nggak bulat ya. 14.412 gram plus minus. Jadi size-nya sih yang rada aneh. Size L-nya dia tuh lebar ya. Bukan lebar, maksudnya lingkupnya tuh 2 cm, 58, 59, 60. Kalau di helm-helm biasa itu L itu biasanya 59, 60. Jadi cuman gapnya tuh 1 cm gitu. Nah ini gapnya 2 cm. Ini sudah pasti SNI, jadi ada emboss SNI-nya di sini. Lalu tidak ada DOT, tidak ada ACE. Ya yang lain-lain nggak ada, jadi benar-benar SNI aja lokal. Ini helm yang mungkin memang tujuannya ditujukan untuk dijual di Indonesia aja gitu. Lalu ini udah bukan sepaket ya, kalau paket tuh lo kesannya dapat 2 visor. Tapi ini visor bawaannya ini udah yang silver gini, jadi mantul di muka gue nih, gue bisa ngaca di sini. First impression gue dari gue buka ini adalah helmnya gede, helmnya agak besar. Lalu ini masih tipikal ya kayak lo ngelihat apa ya, TT Course, lalu ALV misalkan gitu kan. Tipikal helm yang kacang goreng ya. Tapi gue jujur cukup penasaran untuk nge-review Jitsu R1 ini karena sebelumnya gue udah pernah nge-review Jitsu Bandidos dan kualitasnya menurut gue di harganya dengan style yang vintage klasik itu salah satu helm budget yang bisa gue rekomendasikan gitu. Karena modelnya oke, bahannya kualitasnya juga oke ya. Bahan batoknya, shellnya itu untuk harga segitu itu udah wah banget. Nah, mari kita lihat versi racing-racingannya nih sekarang gitu. Versi-versi motor-motor balap nih. Kalau dari bentuk yang tadi gue bilang ya, ini agak gede helmnya. Lalu ini juga lebih agresif. Spoiler yang rada gede di belakang. Lalu banyak garis-garis ya di bagian atas. Lalu ada tekukan-tekukan nih di jidat samping. Lalu di depan juga. Lalu yang gue suka ini dia ada list lagi yang ini sebenarnya plastik tapi dibikin motifnya kayak karbon gitu nih di bagian sini. Ini cukup jadi pembeda daripada helm-helm budget lainnya. Lalu untuk ventilasi dia cukup oke, ada ventilasi di depan. Oh tapi dia di depan sama di tengah ya, biasanya kan orang di depan lalu di bagian kiri kanan atas. Tapi ini di atas tuh dia di tengah satu doang, tapi di bagian jidat depannya ada kiri kanan, ke atas tutup, ke bawah buka. Tapi ini apa ya, rada susah ya karena dia rada mendem gitu, rada flash. Mungkin secara estetik bagus, rata gitu. Tapi untuk engselnya ini
jadi lebih ribet. Untungnya gue ada kuku gitu. Buat yang orang yang punya kuku mungkin rada susah buat naik turuninnya. Tapi untuk mekanismenya sendiri untuk naik turunnya itu atas bawahnya itu menurut gue cukup oke. Nggak ada yang longgar-longgar, nggak ada yang bermasalah. Lalu untuk bagian depan, ventilasi depan itu ya sama standar juga. Oh wow, ini ventilasi depannya oke juga ternyata. Kalau kalian bisa lihat nih, ini ada 2 tingkat ya. Jadi yang di bagian sini 1. Ini ke bawah untuk buka, ke atas tutup, bawah buka, atas tutup, walaupun agak keras ya ngebukanya nih ke bawahnya. Atas tutup, lalu di bawah sini juga ada lagi. Yang ini nih, ini ke bawah untuk buka juga, atas tutup lagi. Dan lubangnya yang bawah ini lebih kecil, yang atas itu secara horizontal gitu ya, melebar ke samping. Jadi lumayan banyak lubang-lubangnya nih. Nah untuk bagian yang atas itu... oh nih, ke belakang buka, ke atas tutup. Tapi ini nggak terlalu kelihatan lubangnya dari sini ya, kalau dari luar. Nanti kita cek di bagian dalamnya. Nah, exhaustnya itu di bagian tengah belakang, di sini. Lalu di bagian tengah belakang rada ke bawah ya. Di dalam spoiler ini nih ada bolong-bolong gitu. Tapi yang rada aneh kenapa sih ini harus warna biru. Jadi kalau kalian ngeh nih di bagian sini nih warnanya nggak abu-abu ya. Ini kayak biru glossy gitu. Untuk logo gue cukup suka Jitsu, logonya walaupun banyak di mana-mana tapi kecil-kecil ya. Di depan ini cuma logo petirnya mereka. Jadi nggak yang tulisan Jitsu, tapi di kiri kanannya itu ada Jitsu lagi kecil-kecil. Sama kiri kanan, lalu di bagian belakang. Di bagian belakang juga ada Jitsu juga. Untuk berat gue rasa cukup standar 1400 gram menurut gue masih oke karena ini tidak berat tapi bukan juga helm yang enteng banget gitu ya. Jadi maksud gue masih pas lah beratnya. Nah dari bahan batoknya ini kalau baru gue pegang doang ya, gue belum lihat bagian dalamnya. Tapi kalau bagian batok dari luar ini menurut gue agak tipis. Bukan tipis yang tipis banget, tapi maksudnya gue ngebandingin sama Jitsu yang sebelumnya, Jitsu Bandidos yang modelnya vintage klasik. Itu kan dipegang tuh lebih, apa ya, lebih padat gitu, lebih keker gitu ya. Kalau ini tuh terlihat, bukan terlihat, kerasa agak kurang sekokoh yang punyanya Bandidos gitu. Ya, menurut gue ini agak lebih tipis sedikit lah ya. Enggak deng, tipis banyak. Dibandingin Bandidos. Jadi gini, Jitsu Bandidos itu cukup mengejutkan gue dengan harganya yang sangat budget gitu ya. Tapi lo punya helm yang batoknya tuh menurut gue firm gitu. Batoknya tuh kuat gitu. Nah ini rada letoy ya. Bisa ditekan-tekan gitu. Kayak agar. Di bagian itu jujur aja itu cukup mengecewakan sih. Karena gue lebih berharap seperti Bandidos gitu yang kuat gitu, yang kokoh helmnya. Kalau ini rada lentur, ini model-modelnya mulai kayak sesuai harganya gitu. Kalau Bandidos tuh kayak lebih dari harganya, lo dapat lebih dari harganya. Sekarang ini ya sesuai dengan harganya yang cuma 400 ribuan. Ini ya kayak lo kayak lo lihat ALV dan segala macamnya itu yang budget-budget segitu, kurang lebih ya ini sama. Secara quality batoknya gue rasa sama aja. Menurut gue ya sesuai harganya yang 400 ribuan juga. Untuk visornya sendiri ini udah flat visor tapi belum ada dudukan buat pin lock ya. Jadi benar-benar ya udah ya standar sih. Sebenarnya kayak kayak kalau menurut gua apa sih yang lo harapin dari helm 400 ribuan? Menurut gua dapat begini aja udah bagus, udah sesuai dengan budget yang kita keluarin gitu. Oke, sekarang daripada kepanjangan ngomongnya, mari gua cobain dulu helmnya. Kita tes pakai dulu. Oke. Kayak gini, kalau udah dipakai, nih gue tutup dulu. Tampak depannya. Sisi kanannya. Sisi kirinya. Balik lagi ke depan. Ntar gue buka dulu, gerah. Oke, jadi kalau pas dipakai, sesuai lah dengan ukurannya. Nggak ada yang salah dengan shape-nya, dengan bagian innernya gitu ya. Menurut gue masih cukup pas di kepala gue, seperti helm-helm ukuran L yang bener gitu ya, yang sering gue pakai dan sering gue review juga. Jadi ukurannya sih nggak ada yang salah, jadi masih oke lah secara ukurannya. Nah untuk visornya sendiri, ini kan engselnya ini buat kalian ngangkat
visornya ya, ini kan ada di tengah. Lalu sistem visor locknya dia cukup standar ya. Jadi di bagian visor, di bagian dalam ini ada bagian yang rada masuk dikit gitu, kecil gitu. Nanti dia akan nyelip di bagian nose guard ini nih, di bagian bawah. Jadi akan ceteknya ke sini. Nah, plus minusnya adalah saat kalian pakai, nah ini anggaplah udah kelok gitu ya. Nah, pas buka pertamanya tuh rada keras. Jadi harus agak dihentak gitu. Nah, sisanya habis itu menurut gua cukup standar. Ini ada step yang kecil-kecil gitu. Ini mentoknya di sini. Untuk pemakai kacamata ini udah glasses fit ya. Jadi udah ada wearable glasses dan memang tadi pas gue pakai gampang banget makanya dan cukup pas gitu ya. Maksud gue nggak ada yang aneh-aneh gitu. Biasanya ada beberapa helm yang memang bisa pakai kacamata tapi kan rada ngambang gitu, kacamata tuh nggak duduk di hidung atau tangkainya tuh nggak di kuping secara benar. Tapi kalau ini udah cocok banget, udah mantep untuk pemakai kacamata. Nah, untuk sistem penguncian ya mereka sudah pakai double D-ring, jadi udah aman, udah oke. Untuk bagian innernya bahan kainnya gitu. Bahan kainnya mereka pakai yang ada teksturnya gitu ya, ada motifnya, lalu bahan kain yang halus gitu, kayak ini tuh kayak bukan synthetic leather kayak yang tahu kan kalian bahan-bahan kulit-kulitan gitu. Ini kayak lebih apa ya? Ini kayak agak keset-keset gitu. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk bagian dalamnya dan bagian bahan kainnya. Jujur gue nggak gitu ngerti soal kain karena gue bukan tukang kain juga, jadi gue nggak tahu. Tapi ini bahannya rada keset, ini jarang gue jumpai sih di helm ya, apapun mereknya itu, mau yang budget mau yang mahal, ini bahan yang sangat jarang gue jumpai gitu. Kayak apa ya, kayak sweat tapi lebih halus lagi. Kalau bahan sweat kan biasanya agak kasar. Ini tuh lebih halus lagi tapi kesetnya tuh kayak keset-keset bahan sweat gitu. Nah, sisanya ini pakai motif-motif gitu yang ada teksturnya gitu. Untuk sistem ventilasi depan ini gue lihat ada bukan bolongan ya, tapi lebih tepatnya sih kayak tempat baut di bagian sini nih, di bagian atas sini. Lalu dia ada bolongnya itu yang kecil di bagian atas. Jadi buat ventilasi yang di depan bagian atas, ini ada bolongan kecil yang tembus ke dalam. Oke. Lalu dia juga udah dapat chin curtain. Nah, ini lumayan banget nih, helm-helm budget tapi udah ngasih chin curtain. Walaupun chin curtainnya kecil seadanya, tapi menurut gue ini masih oke banget daripada nggak dapet apa-apa. Oke, sekarang mari kita coba buka. Kita lihat bagian busanya, dan buat kalian yang hobi cuci-cuci helm, siapa tahu kita bisa lihat bisa dibuka apa enggak. Oke, ini bagian cheek pad, tapi ini bukanya cukup keras ya. Ini mungkin salah satu bagian cheek pad dari semua helm yang pernah gue review, ini paling keras kunciannya. Kuncian yang nyelip ke sini nih keras banget nyabutnya. Oke, ini cheek pad, lalu kita coba buka chin curtain. Chin curtain bisa dibuka. Lalu sekarang kita buka crown pad ya. Yang bisa gue omongin soal busa-busa ini adalah nyabutnya susah banget. Jadi dia masangnya keras banget. Bagian selipan-selipan ini ke dalam tuh kenceng banget. Jadi kalian butuh sedikit usaha untuk nariknya ya. Kalau kancing-kancingnya sih standar ya 3, lalu crown pad itu 2 di belakang, itu cukup standar dan gampang bukanya. Sekarang kalian lihat bagian IPS foamnya. Oke, kayak gini. Untuk bagian dalamnya ini udah ada cutout buat intercom, jadi aman buat kalian pemakai intercom. Lalu di IPS foamnya memang ini terlihat sekali IPS foam yang rada murah ya, rada budget, karena ini lebih lembek sih dibandingkan beberapa helm. Ya, gue nggak bisa bandingin ya, karena helm 400 ribuan gitu, gue nggak bisa bandingin ke KYT atau helm-helm yang misalkan harganya 1 juta atau 1 juta ke atas. Tapi ini jenis foam yang lebih lembek kalau dibandingkan merek-merek yang lain itu, yang tentu harganya lebih mahal. Dan ini juga tidak terlalu rapih kalau menurut gua. Jadi untuk bagian ventilasi jidat yang di jidat depan ini nih, yang di sini ya, itu lubang di bagian dalamnya itu terkesan asal ngelobangin aja. Jadi gue nggak tahu nih sih kelihatan apa enggak, tapi mudah-mudahan kelihatan ya. Itu lubangnya tuh berantakan gitu. Yang 2 lubang putih ini nih. Jadi ini adalah IPS warna putih yang dicat hitam. Nah, itu bikin lubangnya tuh rada, bagian depan tuh rada berantakan, rada jelek.
Untuk bagian atas sih nggak ada masalah, dia memang modelnya gede-gede gitu. Dan untuk bagian exhaustnya itu memang semua ada lubangnya, jadi cukup aman untuk airflow-nya, untuk udara masuk dan udara keluar semua ada lubangnya. Kalau gue bandingin sama Jitsu Bandidos, memang concern gue paling besar adalah kualitas batoknya sih. Gue masih lebih suka punyanya Bandidos, lebih firm gitu, lebih kuat. Kalau ini tuh agak lebih lentur ya, tergantung selera. Tapi gue bisa bilang helm ini sesuai budget, jadi kita nggak bisa bilang helm ini jelek atau bagus karena ya harganya murah banget, men. Kalau lo ngarepin 400.000 kayak KYT yang sejutaan atau NHK yang 800.000 sampai 1 jutaan, ya bukan di situ kelasnya, belum di situ gitu ya levelnya. Jadi ini ya sesuai dengan harganya 400 ribuan. Oh, sedikit tambahan, ternyata gue baru sadar pas gue mau masang lagi si busa-busa ini, bagian kancing di crown pad patah. Padahal baru gue buka sekali gitu. Ternyata pas gue buka dia tidak tercabut dengan sempurna gitu ya. Jadi patah yang dari sini dan bagian belakang sini nih. Di satu sisi ini jadi tidak bisa terpasang kancing belakangnya. Well, gue rasa segitu aja video gue hari ini untuk first impression dan unboxing ya. Nanti video ini. Helm ini akan gue pakai ke depan mungkin seminggu, gue bawa berkendara dulu gitu ya, supaya bisa gue update apakah ventilasinya bekerja dengan baik, airflow-nya, lalu kedapnya, apakah helm ini berisik atau enggak. Lalu thank you banget buat kalian yang udah subscribe, udah nge-like, udah komen di channel gue, thank you banget. Buat yang belum subscribe, jangan lupa bisa kali di subscribe dulu. Oke, kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, kalian bisa klik di sini atau di sini seperti biasa. Lalu apalagi ya? Ya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.